Zalubi. Saya dari kelompok 5, kelas 10 IPA 1 di SMA Swasta Kartika 14 Matang Siang. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dua materi. Materi yang pertama ialah konsep dasar trigonometri dan materi yang kedua ialah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk materi pertama, yakni konsep dasar trigonometri. Sebelum memasuki materi selanjutnya, kalian harus mengetahui apa itu trigonometri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, trigonometri bisa diartikan untuk mengukur sudut dan sempadan segitiga. Trigonometri juga dipakai pada ilmu kajian, astronomi, dan lainnya. Secara singkatnya, pengertian trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan tentang sudut segitiga. Nah, mari kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu ukuran sudut. Di dalam trigonometri terdapat dua satuan yang biasa digunakan, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu derajat. Derajat biasanya dilambangkan dengan pangkat 0. Mari perhatikan gambar di belakang saya. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Setengah putaran sama dengan 180 derajat. Jika seperempat putaran sama dengan 90 derajat. 1/360 putaran sama dengan 1 derajat. Nah, kita masuk kepada ukuran sudut yang kedua, yaitu satuan radian. Radian adalah sudut yang terbentuk ketika panjang busurnya sama dengan panjang jari-jarinya. Kita lihat sebuah gambar lingkaran di sini membentuk sudut AOB, di mana sudut O menjadi sudut alfanya. Jika sudut AOB sama dengan alfa dan AB sama dengan AO sama dengan OB, ini ya guys, maka alfa sama dengan AB per jari-jari. A dan B adalah busurnya, O ialah jari-jari. Jadi R per R sama dengan 1 radian. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hubungan derajat dengan radian. Sebenarnya apa sih hubungan derajat dengan radian itu? Maka dapat kita ketahui bahwa 360 derajat sama dengan 2 pi radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, jadi hubungan antara derajat dengan radian itu yaitu di pengkonversian. Di dalam trigonometri akan terjadi banyak pengkonversian, yaitu yang pertama ada konversi derajat ke radian. Rumusnya yaitu X dikali pi per 180 derajat. Yang kedua adalah konversi radian ke derajat. Rumusnya yaitu X dikali 180 derajat. Dan yang ketiga, konversi derajat ke putaran. Rumusnya yaitu X per 360 derajat. Dan yang terakhir adalah konversi putaran ke derajat. Rumusnya adalah X dikali 360 derajat. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi pemaparan materi tentang konsep dasar trigonometri. Habis ini akan ada pembahasan beberapa soal mengenai pengkonversian yang dibawakan oleh teman-teman saya. 72 derajat sama dengan titik radian. Menurut saya 72 derajat sama dengan 72 derajat dikali pi per 180 derajat. 72 derajat dan 180 derajat sama-sama dibagi 12. 72 derajat dibagi 12 hasilnya 6. 180 derajat dibagi 12 hasilnya 15. Jadi besar sudut 72 derajat sama dengan 6 per 15. Besar sudut 2/3 pi radian sama dengan titik-titik. 2/3 pi radian sama dengan 2/3 dikali 180 derajat. 180 lebih 3 derajat dengan 100 derajat. Jadi besar sudut 2/3 pi radian sama dengan 180 derajat. Teman-teman bisa sudut 3/4 radian dengan 3/4 pi radian dengan 3/4 kali 180 derajat. 180 derajat dibagi 4 hasilnya 45 derajat. 3 dikali 45 hasilnya 135 derajat.
Jadi besar sudut 3,4 pi radian sama dengan 135 derajat. Besar sudut 150 derajat sama dengan radian. 150 derajat sama dengan 150 derajat kali pi per 180 derajat radian. Sama dengan 150 derajat dan 180 derajat sama-sama dibagi 30. 150 derajat dibagi 30 yaitu hasilnya 5, dan 110 derajat dibagi 30 yaitu hasilnya 6. Jadi besar sudut 150 derajat sama dengan 5 per 6 pi radian. Besar sudut 120 derajat sama dengan 5 pi radian. 120 derajat kali pi per 180 derajat. 120 derajat dan 180 derajat sama-sama dibagi 30. 120 dibagi 30 hasilnya 4. 180 dibagi 30 hasilnya 6. Jadi besar sudut 120 derajat sama dengan 4 per 6 pi radian. Nah, teman-teman, jadi itulah tadi beberapa pembahasan soal mengenai pengkonversian. Sekarang kita masuk kepada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi di dalam trigonometri kita mengenal 3 hal yang penting, yakni sin, cos, tan. Jadi, apa sih hubungan sin, cos, tan pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Nah, untuk memperjelasnya, di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Pertama-tama, kita akan menamai sisi-sisinya terlebih dahulu. Kita lihat di sini, bahwasanya sisi yang berada di depan alfa adalah sisi depan. Disebut sisi depan, kemudian sisi yang paling panjang ialah disebut sisi miring, dan kemudian yang berada di samping alfa ialah disebut sisi samping. Nah, jadi hubungan sin cos tan ini pada segitiga siku-siku ialah pada dasarnya rumus sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Rumus kosinus alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan yang terakhir, rumus tangen ialah sisi depan per sisi miring. Nah, sedangkan kosekan, sekan, dan kotangen ialah kebalikan dari sin, kosinus, dan tangen. Di dalam trigonometri juga terdapat sudut istimewa. Di sini adalah contoh. Sinus 0 derajat adalah 0. Sinus 30 derajat adalah 1/2. Sinus 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Sinus 60 derajat ialah 1/2 akar 3. Dan sinus 90 derajat ialah 1. Kosinus 0 derajat adalah 1. Kosinus 30 derajat ialah 1/2 akar 3. Kosinus 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Kosinus 60 derajat ialah 1/2. Dan kosinus 90 derajat ialah 0. Tangen. Tangen 0 derajat ialah 0. Tangen 30 derajat ialah 1 per akar 3. Tangen 45 derajat ialah 1. Tangen 60 derajat ialah akar 2. Tangen 90 derajat ialah tak terdefinisi. Kuadrat 1 semua positif. Di kuadrat 2 sin positif, sedangkan cos dan tan ia negatif. Di kuadrat 3 tan positif, sedangkan sin dan cos negatif. Di kuadrat 4 cos positif, sedangkan tan dan sin negatif. Nilai kosinus P pada gambar adalah, ketahui kosinus P dan menggunakan rumus samping per miring sama dengan PQ per PR. Yang ditanya nilai P. Jadi PQ kosinus P sama dengan PQ per akar 13. Di sini kita menggunakan rumus Pitagoras. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat. PR kuadrat dikurang QR kuadrat. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat sama akar 13. Akar 13
kuadrat dikurang QR kuadrat sama dengan 3 kuadrat. PQ kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat adalah 13 dikurang 3 kuadrat adalah 9. PQ kuadrat 13 dikurang 9 sama dengan 4. PQ kuadrat akar 4 sama dengan 2. Kosinus P sama dengan, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai PQ-nya, itu 2 per akar 13 dikali akar 13 per akar 13 sama dengan 2 per akar 13 akar 13. Jadi nilai P, jadi hasil dari kosinus P nya adalah 2 per 13 akar 2 per akar 13 akar 13. Baiklah, kita mencontoh soal berikutnya. Pada sumber lebih dari 352 didapatkan nilai sinus 960 penyelesaiannya. Pertama, kita tentukan nilai kuadratnya dulu. Sinus 960 derajat sama dengan sinus 40 derajat. Sekian dari video kami, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dan tingkah laku kami yang tidak baik. Mohon dimaafkan. Terima kasih. See you.